Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi akuntansi tentang persediaan barang dagang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada PT Lotte Mart. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Maisinta dan tentunya dengan kedua rekan saya yaitu Margareta Ginting dan Oswaldus Antonius Karo. Untuk mempersingkat waktu, saya Maya Maisinta akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Sistem persediaan menurut Krisni Aji 2015 H395 menyatakan bahwa sistem persediaan adalah sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan, memberitahukan manajer apabila barang tertentu memerlukan penambahan. Sebuah sistem persediaan memproses dua buah jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan barang dagang. Sedangkan menurut STIS 2015-572, persediaan adalah untuk barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang, baik berupa usaha grosir maupun retail, ketika barang-barang tersebut telah dibeli dalam kondisi siap untuk dijual. Fungsi penting persediaan. Menurut Nurmaliza 2009, menyatakan ada beberapa fungsi penting persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu agar semua permintaan konsumen dapat terpenuhi, agar dapat menyeimbangkan antara produksi dan distribusi, agar dapat memperoleh keuntungan yang didapat dari potongan, kuantitas karena pembelian dalam jumlah banyak akan diberikan diskon. Untuk melindungi perusahaan dari perubahan harga dan inflasi, untuk menghindari terjadinya kekurangan persediaan yang memungkinkan terjadi karena cuaca, kekurangan stok atau pasukan, mutu, dan keterlambatan pengiriman. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut dengan cara menyediakan persediaan dalam proses. Next. Jenis-jenis persediaan. Akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Klasifikasi persediaan perusahaan terdiri dari 1. Pedagang, perusahaan dagang. Persediaannya dinamakan persediaan barang dagangan, di mana barang dagangan ini dimiliki oleh perusahaan dan langsung dijual dalam bentuk siap untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan sehari-hari. Kedua, perusahaan manufaktur. Mula-mula, persediaannya belum siap untuk dijual, sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Persediaannya diklasifikasi menjadi 3, yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, barang atau barang dalam proses, dan barang jadi atau produk akhir, baru kemudian dijual kepada pelanggan. Next. Berikutnya sejarah perusahaan. PT Lotte Mart, PT Makro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan dengan penjualan sistem partai besar atau perkulakan, wholesaler. Artinya, Makro menjual barang dalam jumlah besar yang sasaran utamanya profesional, yaitu para pengusaha yang bidang usahanya memerlukan penyediaan barang dalam jumlah besar. Misalnya pengusaha kantin, hotel, maupun restoran, warung sekolah menengah atas, retail, perkantoran, koperasi, atau perdagangan lainnya, trader, maupun agen penjualan. Sampai dengan tahun 2008, Makro dimiliki oleh SHP, Steen Handels Vereniging, yaitu perusahaan yang berada di Belanda yang bidang usaha utamanya adalah pertambangan. Perusahaan ini didirikan pertama kali di Belanda oleh Martijn van der Lely pada tahun 1968. Perusahaan Makro ini tersebar luas di 3 kawasan regional internasional, yaitu benua Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Next. Saat ini, PT Makro Indonesia telah memiliki 20 toko yang tersebar di berbagai daerah atau kota-kota besar, yang menjadi sasaran utama pembangunan usaha perkulakan modern. Perusahaan Makro Indonesia didirikan pertama kali di Jakarta, yaitu pada Oktober 1991. Dengan kantor pusat terletak di Jalan Lingkar Luar Selatan, Kap 5-6, Ciracas, Jakarta Timur. PT Lotte adalah sebuah perusahaan nomor 5 terbesar di Korea Selatan, berpengalaman dalam mengoperasikan dunia retail, sehingga impian manajemen Lotte Group adalah menjadikan Lotte menjadi perusahaan retail nomor 1 di Asia. Lotte memberikan seluruh saham dan mengambil alih karyawan PT Makro Indonesia. Namun demikian kantor pusat PT Lotte Shopping Indonesia tetap di Jakarta Timur. Seiring dengan kepemilikan Lotte Group,
terhadap perusahaan makro, maka di kantor pusat telah diangkat 3 direktur baru, yaitu Wayan Gede Suci sebagai Operation Director, Joanito Iwan Tamsil sebagai IT Director, dan Indra Budiana sebagai Pressfood Director. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Margareta Ginting. Selanjutnya ada struktur organisasi, yang dimana pembagian masing-masing divisi pada PT Lotemar berdasarkan gambar bagan yang sudah ditampilkan sebelumnya. Yang pertama ada Store General Manager atau SGM yang bertugas lebih fokus pada kegiatan operasional, membuat strategi pengelolaan tim, mengontrol tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi manajer, mencapai sales target, mengoptimalkan efisiensi. Adapun tugas dari divisi Fresh Food dan Dry Food yang bertugas untuk mendisplay barang, mengecek harga barang, mengecek barang kadaluarsa, melakukan kontrol kualitas barang, menjaga ketersediaan barang. Yang keempat ada divisi Customer Development yang bertugas untuk mendapatkan customer baru, mempertahankan customer yang telah ada, melayani pendaftaran anggota baru, menginput data anggota baru, packing atau panggilan untuk karyawan, pengunjung dan promosi produk lote, melayani penitipan barang, menangani komplain atau pertanyaan dari customer, mengeluarkan SCN dan nota retur untuk penukaran barang. Yang kelima ada divisi Support Management yang bertugas untuk menerima barang yang dikirim dari supplier, mengecek barang sebelum dan masuk gudang, mengecek surat jalan dari supplier, meretur atau mengembalikan barang yang rusak kepada supplier. Proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Berikut adalah proses bisnis sistem berjalan pada PT Lotemar. Yang pertama ada supplier. Supplier datang membawa barang dengan melampirkan surat jalan dan PO atau purchase order sebanyak 2 rangkap. Yang kedua bagian GR mengecek kembali surat jalan apa sudah sesuai dengan nomor PO. Bila sesuai maka surat jalan diotorisasi dengan memberikan stiker GR Good Receiving. Namun bila tidak sesuai maka surat jalan tersebut dikembalikan dan mencatatnya ke dalam daftar penerimaan barang. 3. Bagian admin GR. Penginputan surat jalan barang yang sudah sesuai dengan PO, diberikan stiker, mencetak hasil inputan 2 rangkap, yang 1 rangkap diberikan kepada bagian gudang dan 1 rangkap lagi diberikan pada bagian fresh food dan non fresh food. Selanjutnya bagian gudang yang bertugas untuk mengecek kembali hasil inputan barang yang dibawa oleh supplier apa sudah sesuai dengan yang tercantum dengan surat jalan. Jika sesuai, barang akan dimasukkan ke toko. Jika tidak sesuai, akan membuat surat Difference of Advice dan GRN yang diberikan pada GR atau Good Receiver sebanyak 1 rangkap, 2 rangkap lagi untuk diserahkan kepada supplier. Bagian fresh food dan non fresh food yang bertugas untuk mengecek kondisi barang sesuai inputan, melakukan tukar guling dengan membuat surat GRN apabila barang mengalami kerusakan dan tidak sesuai pesanan sebanyak 3 rangkap dengan disetujui oleh pihak ALC atau Administration Logistics Center, yang 2 rangkap diarsipkan oleh pihak supplier, sedangkan 1 rangkap diserahkan pada bagian admin. Jika sesuai, maka hasil laporan inputan disetujui oleh pihak fresh food dan non fresh food dimasukkan ke dalam dokumen barang. Selanjutnya bagian admin yang bertugas untuk membuat inputan laporan barang rusak untuk mendapatkan potongan harga dari supplier dan diserahkan kepada bagian ALC. Bagian ALC membuat rekap laporan barang dan keuangan dari pihak admin untuk diserahkan kepada bagian manajer, dan bagian manajer menerima rekap laporan barang dan keuangan dari bagian ALC. Terima kasih Margaret. Berikut bisa kita lihat diagram persediaan barang. Permasalahan pokok yang masih sering terjadi dalam persediaan barang yaitu terdapat kurangnya ketelitian dalam membuat dan mencatat setiap proses keluar masuknya barang dan mencatat persediaan barang yang ada dalam gudang, sehingga mengakibatkan laporan keuangan, laporan persediaan barang dagang,
dan laporan penjualan yang tidak sesuai dengan pengiriman orderan dalam perusahaan. Cara pemecahan masalahnya adalah dengan menambahkan bagian pengadaan barang dan bagian pengeluaran barang, agar tidak ada lagi kesalahan dalam membuat dan mencatat setiap proses keluar masuknya barang dagang dan mencatat persediaan barang dagang yang ada dalam gudang, sehingga laporan keuangan, laporan persediaan barang, dan laporan penjualan bisa sesuai dengan pengiriman orderan perusahaan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal atas persediaan barang dagang yang diterapkan oleh PT Lotte Mart berjalan baik karena sudah memenuhi SOP perusahaan. Barang-barang pada PT Lotte Mart telah sesuai dengan surat jalan, surat dukungan, dan surat penawaran barang, tetapi masih terdapat kurangnya ketelitian dalam pembuatan dan pencatatan setiap proses keluar masuknya barang dan mencatat persediaan barang yang ada dalam gudang, sehingga menghasilkan laporan keuangan, laporan persediaan barang, dan laporan penjualan yang tidak sesuai dengan pengiriman orderan dalam perusahaan. Sedangkan efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagang pada PT Lotte Mart kurang efektif karena komponen yang diterapkan belum sesuai dengan komponen lingkungan pengendalian, yaitu pada unsur pembagian tugas. Ada satu jabatan dengan 2 tugas. Komponen pemantauan juga masih kurang efektif karena pengawasan hanya dilakukan melalui CCTV tanpa mengawasi dengan jarak dekat, sehingga masih terdapat kurangnya ketelitian dalam mencatat setiap proses keluar masuknya barang dan mencatat persediaan barang yang ada dalam gudang pada PT Lotte Mart. Sedangkan komponen yang lainnya sudah berjalan efektif sesuai dengan adanya visi dan misi, struktur organisasi, penyusunan anggaran, briefing dan review kerja, dan berfungsinya komite audit untuk memeriksa segala kesalahan yang ada di PT Lotte Mart maupun dari laporan keuangan. Sekian pembahasan makalah dari kelompok kami tentang persediaan barang dagang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dari PT Lotte Mart. Semoga bermanfaat dan terima kasih.